Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan Kak Pia. Sebelum kita masuk ke video pembahasan, Kak Pia mau tanya nih sama teman-teman. Apa sih yang muncul di pikiran kalian kalau lihat gambar yang ini? Yap, betul banget. Ini gambar tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah mengalami berbagai penjajahan Indonesia, akhirnya berhasil nih Indonesia melepaskan diri dan menjadi negara yang bebas dari penjajah. Yuk teman-teman, kita cari tahu seperti apa sih masa-masa kemerdekaan, lalu masa setelah kemerdekaan yaitu masa demokrasi parlementer dan masa demokrasi terpimpin. Seperti yang sudah Kak Pia bilang sebelumnya, kita akan membahas 3 masa yang terjadi setelah masa penjajahan. Nah, yang pertama tentunya kita perlu tahu dulu nih bagaimana sih kira-kira persiapan kemerdekaan yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1950 di Indonesia. Nah, menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik ini semakin sulit. Untuk itu Jepang berusaha mengambil hatinya rakyat Indonesia agar mau membantunya menghadapi sekutu. Jepang pun berjanji akan memberikan kemerdekaan. Nah, karena itu Jepang pun membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dapat kita sebut dengan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas dari BPUPKI ini adalah menyusun dasar negara dan juga undang-undang dasar, teman-teman. Selain itu, Jepang juga membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPK ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyerahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang pun menyerah kepada sekutu. Lalu Muhammad Hatta, Sultan Syahrir langsung menemui Soekarno. Syahrir pun mengusulkan nih agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi usulan dari Syahrir ditolak teman-teman oleh Soekarno. Karena perbedaan pendapat tersebut, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian pada malam tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda, Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh seperti Hatta dan Ahmad Subarjo pun ikut menyumbangkan ide secara lisan ke Soeharto. Lalu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Nah, pada hari tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, dilakukanlah pengibaran bendera merah putih dan setelahnya bersama-sama dengan rakyat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, teman-teman, pada saat proklamasi kemerdekaan ini, Indonesia ini masih belum memiliki kepala pemerintahan dan juga sistem yang jelas nih. Lalu PPKI pun langsung mengadakan rapat yang menghasilkan beberapa keputusan. Nah, keputusannya adalah yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan juga 2 ayat aturan tambahan. Lalu yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Saat itu semua tokoh setuju untuk memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden pertama Indonesia. Lalu yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945, rapat PPKI membagi Indonesia menjadi 8 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu yang keempat, pembentukan kementerian. Pada tanggal 2 September 1945 dibentuklah susunan Kabinet RI yang pertama yang bertugas untuk membantu presiden dan dalam menjalankan negara yang sesuai dengan UUD yang telah dibuat tadi pastinya. Yang kelima adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Komite tersebut adalah pengganti dari PPKI yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan berhak untuk ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, teman-teman. Lalu yang keenam, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Nah, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Lalu tanggal 5 Oktobernya didirikanlah Tentara Keamanan Rakyat.
Setelah terbentuknya negara Indonesia yang utuh, bangsa Indonesia harus berjuang lagi nih dalam mempertahankan kemerdekaan agar tidak dijajah lagi. Yuk teman-teman, kita lihat upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan Republik Indonesia ini. Nah, upaya yang dilakukan ini dibagi ke dalam dua upaya ini teman-teman. Ada upaya fisik dan juga perjuangan diplomasi. Upaya fisik yang pertama adalah insiden Hotel Yamato. Pada 19 September 1945 di Surabaya terjadi insiden perobekan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi bendera Indonesia yang berwarna merah putih. Jadi birunya dirobekin gitu. Lalu yang kedua adalah pertempuran Surabaya pada 27 Oktober sampai 25 November 1945. Peristiwa ini terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Sekutu. Namun peristiwa ini paling besar itu terjadi pada 10 November 1945 saat Surabaya berhasil dikuasai oleh Sekutu. Untuk mengenang peristiwa itu maka ditetapkanlah tanggal 10 November sebagai hari apa? Ya, Hari Pahlawan. Lalu yang ketiga adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tentaranya Jepang. Lalu yang keempat adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara Sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Tentara Sekutu ini ingin menguasai 2 desa di Ambarawa. Lalu yang kelima adalah Bandung Lautan Api. Ini adalah kejadian kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Jadi, kota Bandung ini sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat sekitar pada waktu itu supaya pihak Sekutu tidak bisa menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Lalu yang keenam adalah pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Sekutu datang ke Medan bersama dengan tentara Nika yang berniat untuk mengambil alih pemerintahan. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan rakyat Medan dan dilakukanlah perlawanan. Lalu yang ketujuh adalah pertempuran Puputan Margarana. Ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 saat Belanda datang ke Bali dengan tujuan untuk membangun negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Nah, yang ke-8 masih ada nih, namanya Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia ini sudah cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Meskipun pada saat itu ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Selanjutnya teman-teman, yuk kita lihat perjuangan rakyat Indonesia melalui perjuangan diplomasi. Kalau tadi perlawanan, sekarang diplomasi. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Ini tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Lalu yang kedua ada perundingan Renville. Perundingan ini dilakukan di atas kapal angkatan laut milik Amerika Serikat pada waktu itu yang berlabuh di Teluk Jakarta. Lalu yang ketiga ada namanya perundingan Romroyen. Ini pada tanggal 14 April 1949 diadakanlah perundingan di Hotel Des Indes di Jakarta. Perundingan tersebut dilakukan untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban di Indonesia. Lalu yang keempat ada KMB atau Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dilakukanlah pertemuan di Den Haag, Belanda. Konferensi ini merupakan titik terang bagi rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Lalu pada tanggal 27 Desember 1949 pun Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia Serikat. Indonesia berhasil mengusir Belanda dan juga mempertahankan kemerdekaannya. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan politik di Indonesia pada masa kemerdekaan. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dengan UUD sementara sebagai konstitusinya. Lalu, ternyata nih bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat, sehingga muncullah gerakan-gerakan untuk mengubah negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, akhirnya nih pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia.
Selanjutnya, terjadi juga perkembangan ekonomi di Indonesia setelah kemerdekaan. Ada beberapa masalah yang muncul di awal masa kemerdekaan Indonesia ini. Nah, masalah yang pertama teman-teman, terjadinya inflasi. Inflasi ini terjadi karena uang Jepang beredar secara tidak terkendali dan juga karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri pada waktu itu untuk menggantikan mata uangnya Jepang. Lalu masalah yang kedua adalah adanya blokade laut. Blokade ini menutup pintu keluar masuknya perdagangan Indonesia. Blokade ini dilakukan oleh Belanda pada November 1945. Karena blokade ini, Indonesia pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Teman-teman, kemerdekaan Indonesia ini telah membawa banyak sekali perubahan. Mulai dari perubahan sosial yang membuat tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga Indonesia yang tadinya dibedakan dengan bangsa penjajah menjadi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lalu dari perubahan pendidikan yang membuat perkembangan karena dibangunnya sekolah-sekolah mulai dari pendidikan yang rendah hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya perubahan kebudayaan di mana mulai muncullah nih banyak lagu-lagu yang bertemakan nasionalisme. Nah teman-teman, setelah masa kemerdekaan muncullah masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer ini adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan undang-undang sementara sebagai dasar negara. Pada masa demokrasi parlementer ini, presiden hanya sebagai lambang negara saja. Parlemenlah yang sangat berkuasa. Parlemen ini diisi para menteri, yaitu tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa melihat latar belakang partainya. Kemudian pada tahun 1955 diadakanlah pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama dilaksanakan pada 29 September 1955. Ini untuk memilih anggota DPR, dan pemilu yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Ini untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk menggantikan UUD sementara 1950. Nah, dari hasil pemilu yang dilaksanakan ini, para wakil rakyat yang terpilih ternyata hanya mementingkan kepentingan partainya saja, sehingga membuat penggantian kabinet terus terjadi, dan keadaan politik dan keamanan Indonesia menjadi tidak stabil. Dari permasalahan ini muncullah berbagai gerakan pemberontakan di Indonesia. Nah, pemberontakan pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, lalu yang kedua ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Aziz, dan juga pemberontakan PRRI dan Permesta. Dapat dilihat ya teman-teman bahwa terjadi banyak sekali gangguan keamanan dan politik yang terjadi. Tapi pada masa demokrasi parlementer ini Indonesia juga berhasil melakukan hal yang membanggakan. Hal tersebut adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini diadakan pada 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Dari konferensi ini banyak bangsa-bangsa lain yang terpacu semangatnya untuk berusaha merdeka juga. Selain itu, konferensi ini menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok. Selain konferensi, Indonesia juga berhasil menciptakan hukum teritorial yang membuat batas wilayah, sehingga kapal-kapal asing tidak bisa bebas mengarungi lautan Indonesia. Hukum teritorial ini dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Dari segi ekonomi, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan ekonomi. Permasalahannya adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk pun membuat tingkat kesejahteraan yang rendah. Selanjutnya teman-teman, yuk kita lihat kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer yang bisa kita lihat dari segi kehidupan sosial, pendidikan, dan juga kesenian. Dari kehidupan sosial, banyak sekali muncul gangguan keamanan di berbagai tempat, lalu juga meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Dari segi pendidikan, pada tahun 1950 adanya pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini didirikan beberapa universitas baru untuk mendukung perubahan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir teman-teman, di bidang kesenian, pada masa demokrasi parlementer ini muncullah berbagai organisasi seni lukis dan juga didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Dan yang terakhir kita akan membahas masa demokrasi terpimpin. Nah, masa demokrasi terpimpin ini
adalah masa ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang seluruh keputusannya berpusat pada kepala negara. Masa demokrasi terpimpin ini terjadi pada 5 Juli 1959 sampai 1965, teman-teman. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan UUD 1945 untuk seluruh rakyat Indonesia, 3. Pembentukan MPRS serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Pelaksanaan demokrasi terpimpin ini bertujuan untuk mengatur kembali politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer. Tetapi teman-teman, pada masa ini malah ditemukan banyak sekali penyimpangan yang disebabkan oleh kekuasaan presiden yang sangat besar, sehingga pemerintah pun cenderung jadi mengarah kepada pemimpinan yang otoriter. Lalu pada masa demokrasi terpimpin ini kekuatan politik terpusat pada 3 hal, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan juga TNI Angkatan Darat. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, yang artinya tidak memihak kepada blok barat ataupun blok timur. Tapi setelah banyak melakukan kerjasama, Indonesia cenderung ke blok timur. Teman-teman masih ingat kan konferensi Asia Afrika di Bandung yang sudah kita bahas tadi? Nah, dalam konferensi tersebut muncul gagasan tentang gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok ini teman-teman didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi peristiwa besar yang kita sebut dengan G30 SPKI, yaitu peristiwa yang terjadi tanggal 30 September 1965. Ini saat sekelompok militer melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Setelah itu, jenazah para perwira tersebut dimasukkan ke dalam sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Nah, teman-teman, di masa demokrasi terpimpin ini tidak hanya terjadi perkembangan politik, tapi juga ada perkembangan dari segi ekonomi. Yuk kita bahas. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membuat beberapa langkah untuk mengatasi masalah perekonomian yang terjadi. Nah, langkah yang pertama adalah membentuk Dewan Perancang Nasional. Tugas dari Deparnas ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan juga untuk menilai pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 anggota. Lalu langkah yang kedua adalah pemerintah menurunkan nilai mata uang. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah pun mengubah 1.500 menjadi Rp150. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk memperbaiki perekonomian negara. Lalu langkah ketiga adalah melakukan deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi di Jakarta. Tujuannya ini adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan untuk mencapai kemajuan ekonomi. Dari perkembangan yang sudah kita bahas, yuk kita lihat bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini. Dari segi kehidupan sosial, terjadi persaingan antar kekuatan politik yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Adanya ajaran nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno yang membuat PKI semakin kuat di Indonesia. PKI berusaha agar seluruh aspek kehidupan masyarakat harus berada di bawah pengaruhnya. Contohnya, media komunikasi yang menentang PKI dicabut surat izinnya dan dikuasai media lain yang berpihak pada PKI. Selanjutnya nih, dari segi pendidikan, sekitar tahun 1950, pemerintah membuat kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota untuk memenuhi keinginan masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya. Lalu yang terakhir dari segi kebudayaan, dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang didirikan partai politik, seperti contohnya itu ada Lembaga Kesenian Rakyat milik PKI. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita kali ini tentang masa kemerdekaan, kemudian masa demokrasi parlementer, dan juga masa demokrasi terpimpin. Coba teman-teman kerjakan latihan soal ini supaya teman-teman udah tahu nih sejauh mana kira-kira pemahaman kalian sama materi yang baru saja kita bahas tadi. Selamat mengerjakan! Soal latihan nomor 1. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi? Nomor 2. Tanggal 10 November ini diperingati sebagai
Nomor 3. Pada masa demokrasi parlementer, kekuatan politik parlemen yang sangat berkuasa dalam pemerintahan. Sedangkan pada masa demokrasi liberal, kekuatan politik terpusat pada nomor 4. Demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Lalu, pada masa demokrasi parlementer terdapat beberapa keberhasilan yaitu A. Adanya penyelenggaraan konferensi meja bundar. B. Adanya penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. C. Menciptakan hukum teritorial. D. Terjadinya peristiwa G30 SPKI. Gimana teman-teman, apakah soalnya sudah selesai dikerjakan? Yuk langsung kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Kapia pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye!